Halo teman-teman, ya semuanya semoga sehat walafiat. Jangan lupa ya, ini hari Jumat, banyakin ibadahnya. Dan khusus di video hari ini ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Dan kalau hal ini teman-teman lakukan, saya jamin 100% ya, iklan kalian pasti pesanannya akan sangat ramai ya. Nyayur lah pokoknya. Tonton sampai selesai. Ini hari Jumat teman-teman. Ini hari Jumat tanggal 3 September 2021. Hari Jumat itu ada yang menarik ya teman-teman sekalian. Jadi dulu ada kejadian sangat menarik menurut saya di hari Jumat. Dan ini pas banget, ini hari ini saya juga rekaman hari Jumat. Hari Jumat beberapa tahun yang lalu, sekira tahun 2017 kayaknya atau 2018, antara itulah. Kalau nggak 2017, 2018. Itu hari Jumat. Hari Jumat ya, pada tahun-tahun itu 2017 atau 2018 itu ngiklan gampang banget ya. Ngiklan itu gampang sekali. Ya, iklan saya tidak pernah sepi pesanan ya. Bukan karena iklannya yang bagus, tapi karena memang Allah ngasih banyak kemudahan buat saya. Ya, saya ngiklan misalkan sore aktif, besok pagi-pagi biasanya sudah 40 pesanan, 30 pesanan atau 50 pesanan. Itu luar biasa sekali. Dan budget iklannya nggak banyak. Budget iklannya itu kayak cuma 600.000, 700.000 gitu. Jadi saya kalau ngiklan nggak pernah sepi di tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Di 2020 akhir barulah mulai Facebook agak disable terus, AMI dan sebagainya. Nah, kita balik lagi. Hari Jumat tahun 2017, saya lupa bulannya. Yang saya ingat hari itu, pagi-pagi ketika saya buka iklan, ya, lalu saya buka spreadsheet saya, karena saya nampung pesanan itu di Google Sheet ya, di Google Sheet. Lalu setelah saya buka Google Sheet-nya hari Jumat itu pagi-pagi itu nggak ada pesanan. Ya, dan itu menurut saya aneh. Anehnya kenapa? Karena sepanjang saya ngiklan berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya nggak pernah ngiklan itu sepi. Sombong, enggak gitu. Maksud saya adalah waktu itu memang Facebook lagi enak banget. Facebook lagi enak banget, iklan saya nggak pernah sepi, tapi hari itu sepi. Kan aneh ya. Itu adalah hal yang aneh dan membuat saya bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang salah? Saya periksa iklan saya kan. Iklan saya oke, CTR-nya bagus. CTR itu adalah click through rate ya. Artinya adalah rasio klik kita itu rasio iklan kita itu diklik berapa kali oleh orang. Kalau rasionya misalkan CTR-nya 1%, artinya ketika iklan kita tayang ke 100 orang, ada 1 orang yang ngeklik, itu CTR. Ya, jadi saya periksa tuh CTR-nya. Oke, CTR-nya masih oke kok, masih bagus gitu ya. Lalu saya periksa apa lagi? Saya periksa lagi adalah biaya per add to cart, biaya per setiap kali orang menambahkan ke keranjang. Itu saya lihat, oh biayanya masih oke juga gitu. Tapi tidak ada pesanan. Tidak ada pesanan. Lalu istri saya waktu itu masih jadi CS ya. Tahun 2017 tuh saya ngiklan, istri saya jadi CS. Istri saya bilang, tumben ini nggak ada pesanan. Langsung saya bilang, iya, saya cek iklannya memang tidak ada pesanan. Lalu istri saya ini solihah banget gitu ya, alhamdulillah. Dia bilang gini, hari ini udah sedekah belum? Kata gitu. Hari ini sudah sedekah atau belum? Lalu saya bilang, oh iya belum. Nah, posisinya waktu itu saya menghubungi istri saya itu via WA ya, via WA, karena saya lagi di tempat kerja, istri saya di rumah. Jadi kata istri saya, hari ini udah sedekah belum? Saya bilang belum. Saya balas belum gitu ya. Ya sudah, kalau gitu nanti pas Jumatan katanya, bawa uang kan? Bawa, saya bilang gitu. Kalau pas nanti kotak Jumat lewat di depan Abi katanya, silakan masukin tuh sedekah, karena hari Jumat ini bagus buat sedekah, bagus untuk berbuat baik gitu ya. Oke, bismillah gitu ya. Nah, ketika Jumatan saya ikutin tuh, kata istri saya kan suruh bersedekah. Kebetulan di kantong saya cuma ada 1 lembar 50.000 ya. Cuma ada 1 lembar 50.000, pas lewat tuh kotak Jumatnya, lalu saya masukin tuh 50.000. Bismillah, jebret gitu ya. Nah, setelah dimasukin 50.000 itu, saya pulang kembali ke tempat kerja, masih belum masuk nih pesanan gitu ya. Dan itu benar-benar bikin saya aneh gitu. Kalau misalkan setiap hari rame dan tiba-tiba hari itu sampai siang tidak rame, ini kan berarti ada sesuatu.
Saya biarin aja karena ketika saya periksa dashboard sama iklan itu fine-fine aja. Maka nggak ada yang perlu saya rubah. Nah, saya biarin, mulailah masuk pesanan itu di jam 2 ke atas. Jam 2 terus gitu sampai jam 12 malam. Nah, kemudian istri saya bilang, alhamdulillah pesanan masuk, alhamdulillah pesanan masuk, alhamdulillah pesanan masuk. Nah, iklan saya waktu itu memang belum begitu besar ya. Itu kan pertama kalinya atau awal-awal saya beriklan di Facebook. Sehingga budget saya itu nggak banyak. Ya dulu ketika mulai itu saya budget kayak 60.000 sehari. Kadang kalau lagi bagus bisa 100.000 gitu ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan saya mau 1 juta, 2 juta aja kayaknya gampang gitu ya. Nah, waktu itu masih kecil budgetnya, tapi pesanan alhamdulillah masuk. Hari Sabtunya pagi-pagi saya cek lagi kan. Hari Sabtunya saya cek lagi kinerja atau performa iklan saya di hari Jumat itu. Pas saya cek gitu ya, nah ini luar biasanya teman-teman. Ini hal yang sangat luar biasa. Setelah saya cek pesanan yang masuk, dikurangi modal, dikurangi biaya iklan, dikurangi gaji CS, packing dan sebagainya, dapatlah net profitnya Rp500.000. Ya, menakjubkannya di mana? Ya, menakjubkannya adalah saya hari itu Jumat itu hari kemarinnya itu saya sedekah 50.000 dan 1 hari berikutnya pas saya cek iklan saya di hari Jumatnya itu profit 500.000, 10 kali lipat dari sedekah yang dikeluarkan. Ya, dibales oleh Allah kontan, cash. Dibales kontan, kemudian pas gitu ya. Yang saya heran tuh pas loh, pas 10%. Yang nggak ada lebihnya gitu. Jadi 50.000 profit bersihnya saya hitung 500.000. Dan pada zamannya itu nggak ada COD ya, waktu itu belum ada COD sehingga itu benar-benar cash 500.000 masuk gitu. Nah ya, kalau misalkan ada lebihnya dikit kan, misalkan 500.000, 523.000 misalkan atau gimana, nah itu nggak bikin saya takjub. Ya, yang bikin saya takjub itu pas 10 kali lipat, oke ya. Pas 10 kali lipat dari yang saya berikan. Saya lalu mikir ya, wah kalau kemarin ada 100.000 saya taruh aja 100.000 gitu ya. Biar saya dapat 10 kali lipatnya 1 juta. Nah teman-teman, balik lagi. Teman-teman sekalian, ngiklan itu adalah ikhtiar ya. Ngiklan itu adalah ikhtiar. Sama seperti kita berangkat ke kantor, berangkat kerja, berjualan, bawa gerobak, buka toko, nyewa ruko dan buka warung. Nah, ini adalah ikhtiar ya. Ikhtiar itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman bermain di FB Ads, maka ikhtiarnya adalah ngiklan ya. Ngiklan itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Apa? Misalkan websitenya harus tidak lemot, websitenya harus bagus, ya kan? Sales letternya harus keren, ya kan? Testimoninya harus banyak gitu loh. Ya, ini adalah ikhtiar untuk FB Ad ya di websitenya. Kemudian ikhtiar berikutnya apa? Menciptakan konten kreatif ya, menciptakan konten iklan yang bagus ya. Misalkan gambarnya seperti apa, videonya seperti apa, lalu beriklanlah ya dengan kemampuan kita. Bisa menggunakan targeting yang kita percayai gitu ya. Mau pakai interest, mau tidak pakai interest, mau LLA, mau custom audience, mau retargeting atau apapun bebas ya. Mau ngiklan di Pulau Jawa saja, mau di Sumatera saja, mau di Bogor saja, Jabodetabek saja, nggak masalah. Ini adalah ikhtiar ya. Tapi ingat teman-teman, setelah kita berikhtiar, lalu kita jangan lupa untuk ya melakukan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan keagamaan kita masing-masing gitu loh. Kalau saya Islam, di Islam yang memberi rezeki itu adalah Allah ya, yang memberi rezeki itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya itu. Nah, sayangnya banyak orang-orang yang nggak percaya gitu loh. Banyak orang-orang yang lupa ya. Mungkin mereka percaya bahwa oh rezeki ini dari Allah. Ya kan, rezeki itu yang ngasih Allah. Kalau rezekinya mau banyak, Allah bilang sedekah. Kalau rezekinya mau banyak, Allah bilang rajin ibadah. Kalau rezekinya mau banyak, coba berbuat baik sama orang. Allah bilang, dalilnya ada. Tapi ketika pada prakteknya, kadang-kadang kita lupa, ya kan? Ngiklan aja. Ketika salah atau sedikit pesanannya, ya yang kita otak-atik lebih banyak adalah iklannya.
ya kan? Otak-atik iklannya ini itu gitu ya. Oke, itu baik dan itu adalah ikhtiar, benar. Tapi jangan lupa untuk senantiasa juga melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya tadi yang saya lakukan adalah ini kejadian nyata yang saya alami dan itu bikin saya takjub karena memang benar-benar pas 10 kali lipat dari yang saya berikan. Nah, ini pentingnya bersedekah ya di hari Jumat apalagi. Makanya saya bilang tadi di pembukaan, "Hai, ini hari Jumat." Nah, gitu loh ya. Nah, teman-teman sekalian, itu kejadian saya ya. Ini adalah kejadian saya. Ada kejadian yang menarik lagi ketika saya waktu tahun 2011, 2012 itu saya ke Kalimantan. Pedalaman Kalimantan di Sambas ya kan, di Kabupaten Sambas. Di sana saya bertemu dengan seorang bapak yang bernama Pak Ngah ya. Di situ kan sebutannya seperti itu, ada Pak Lung, Pak Ngah, Pak Su gitu ya. Pak Lung itu berarti bapak sulung, artinya misalkan kita punya 3 bersaudara, yang paling tua itu disebut Pak Lung, kalau dia sudah tua panggilnya kan bapak, tapi karena dia yang tertua Pak Lung. Kalau masih muda kita panggil Bang, Abang, tapi karena dia tertua jadi Bang Lung gitu ya, Bang Ngah, Bang Su gitu ya. Nah seperti itu, Kak Lung, Kak Ngah, Kak Su gitu, nah seperti itu. Nah ada namanya Pak Ngah ya, jadi ini bapak-bapak dia punya kakak berarti ya, dan punya adik, makanya disebut Pak Ngah. Nah, Pak Ngah ini adalah orang yang sangat luar biasa rajin, ya, rajin ke masjidnya. Jadi kalau saya ke masjid, beliau pasti ada di masjid, ya. Kemudian beliau bekerja sebagai penjaga sekolah, ya, penjaga sekolah di sana. Kemudian beliau itu kalau misalkan diminta tolong oleh pihak sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah, itu bersihnya luar biasa, ya. Saya sekali 2 kali melihat beliau bekerja, ya. Di sana kan semak-semak banyak ya, karena di pedalaman Kalimantan waktu itu saya. Semak-semak banyak, kemudian banyak parit-parit yang isinya air. Tapi ketika Pak Ngah datang dimintai tolong untuk membersihkan lingkungan sekolah, itu lingkungan sekolah itu jadi bersih banget. Jadi bersih lah, bersih banget. Saya ngeliat, wih, keren juga kalau dibersihin gitu. Parit-parit yang berair itu pun dia masukin nyemplung gitu ya, lalu dia bersihin pinggir-pinggirnya gitu. Kayu-kayu yang besar dia buangin gitu ya. Nggak peduli, dia nggak begitu. Mungkin kalau saya takut gitu ya, kalau ada ular gimana gitu. Karena saya pernah sekali di Kalimantan itu ketika saya wudhu. Jadi kalau wudhu di situ tuh ada air tergenang di parit ya, kita wudhunya di situ. Ketika saya wudhu itu pernah ular lewat di tangan saya. Walaupun nggak gede ya, cuma segini. Tapi ya kaget aja gitu, ular lewat gitu. Menyentuh tangan saya ketika saya mau wudhu. Dia lewat doang sih, tapi kan kaget loh, ular men. Nah, beliau ini membersihkan, bersihnya luar biasa. Lalu yang saya takjub, gaji dia kan gak banyak. Gaji dia itu gak banyak. Ya, jangankan penjaga sekolah, di sana ada guru honorer, ya, guru honorer yang sudah 10 tahun mengajar, itu gajinya cuma 150.000 1 bulan, guru. Ya, kalau penjaga sekolah ya di bawah itulah gitu loh. Guru aja yang ngajar setiap hari Senin sampai Jumat ya. Kalau kita lihat strukturnya, guru lebih tinggi daripada penjaga sekolah gitu loh. Dan guru itu gajinya 150.000. Kalau penjaga sekolah pasti di bawahnya. Ya, Pak Ngah ini punya 3 anak dengan gaji yang tidak begitu besar. Ya, punya 3 anak dan luar biasanya adalah anaknya ini ketiga-tiganya itu sukses. Semuanya S1, ya kan? Semuanya S1 sukses. Anak yang pertama itu kalau tidak salah polisi ya kalau nggak salah. Pokoknya anaknya itu ada 3, yang satu jadi polisi, yang satu jadi PNS guru, yang satu jadi pegawai bank di sana. Jadi 3-tiganya sudah S1 dan semuanya bekerja di tempat yang cukup prestisius untuk daerah sana. Gitu. Lalu suatu ketika saya nanya nih sama seorang guru di sana, saya bilang, "Pak, itu Pak Ngah keren ya. Pekerjaannya dalam tanda kutip tuh hanya penjaga sekolah, gajinya tidak seberapa. Tapi bisa ya 3 anaknya itu sekolah, S1 semua dan sukses." Lalu yang saya tanya ini jawabnya begini, "Itulah keberkahan," katanya gitu. Itulah keberkahan. Lalu saya bertanya lagi, "Maksudnya gimana Pak? Keberkahan gimana nih maksudnya?" Saya bilang gitu kan. Lalu Bapak ini bercerita bahwa Pak Ngah ini adalah orang yang kalau dimintai tolong itu tidak pernah menolak, ya kan? Berapapun yang dikasih dia terima. Ya, pekerjaan apapun yang diberikan dia terima, gajinya berapapun urusan belakangan.
Contohnya yang tadi saya bilang, kalau ngebersihin sekolah tuh bersih banget. Walaupun dia nggak tahu bakal dikasih berapa, tapi bersih banget. Ya, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya, beliau itu datang kemudian berpartisipasi dengan apa yang dia bisa. Nah, mungkin keberkahan itu dari situ, kata Bapak yang saya tanya itu ya. Dan memang saya bilang itu anak-anaknya sekolahnya dari mana? Ya sekolah ada yang beasiswa, ada yang pas mau bayar SPP datang aja uang entah dari mana gitu ya. Nah itulah keberkahan, dan keberkahan itu datangnya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya teman-teman, contohnya tadi saya bilang misalkan sedekah, misalkan ada duri aja atau kayu di jalan, berhenti singkirin kayunya gitu loh. Ada sampah di jalan, kalau kita sempat berhenti ambil sampahnya buang, karena kebaikan itu, dan kebaikan itu pasti nanti balasannya juga kebaikan. Tapi sekali lagi banyak orang yang lupa untuk melakukan hal ini. Ya kan, padahal kalau kita bisa melakukan ini luar biasa. Ya banyak cerita seperti itu ya teman-teman. Banyak cerita-cerita seperti itu, seperti Pak Ngah tadi, dan terakhir saya dengar kabarnya Pak Ngah ini dihajikan oleh 3 orang anaknya itu. Anaknya sudah sukses semua, sudah punya rumah, bisa bangun rumah. Pak Ngah kemudian didaftarkan haji dan berangkat haji ke Mekah. Luar biasa ya. Nah teman-teman, ngiklan itu penting. Kita kembali ke FB Ad ya. Ngiklan itu penting karena itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Ya apa itu? Yang jauh lebih penting adalah kita berbuat baik, kita beribadah kepada Allah, rajin sedekah, membantu anak yatim, ya kan, membantu masjid ataupun membantu kegiatan-kegiatan yang lain, ya kan. Ada satu cerita lagi ya dari seorang mastah. Tapi saya tidak sebut namanya ya. Jadi kalau beliau dengar ini, saya mohon maaf kalau misalkan saya ceritakan kisahnya. Mastah ini ya beberapa tahun yang lalu dia itu main Google Ads gitu ya, main Google Ads kemudian ngiklan gitu ya. Lalu ngiklan di Facebook juga gitu ya. Dan itu rezekinya itu kayak ngalir begitu saja. Kalau rezeki itu seperti hujan, bisa jadi itu hujannya sangat deras, lebat sekali dan lama gitu loh. Sehingga uang dia itu kayaknya banyak banget. Lalu suatu ketika saya heran dong. Saya tanya ke dia, "Mas, rahasianya apa?" gitu ya. Lalu dia bilang, "Ya ngiklan," kata dia, "ngiklan." Tapi karena saya orang yang percaya bahwa ada hal-hal lain selain ngiklan yang dia lakukan sehingga rezeki dia bisa lebih banyak, maka saya korek lagi. Nggak mungkin lah cuma ngiklan doang. Pasti Mas punya amalan tertentu yang Mas lakuin, yang Mas azamkan dan sebagainya. Lalu beliau bilang gini, "Bang Seha," katanya, "manusia itu bisa jadi seperti pompa air," kata dia gitu. Maksudnya gimana Mas? Gini Mas, pompa air itu punya kapasitas. Dia punya kemampuan untuk menyedot berapa banyak gitu ya. Berapa banyak yang bisa dia sedot gitu loh. Kalau misalkan satu pompa air, dia nyedot air dan dialirkan ke pipa yang panjang, kemudian di pipa itu ada 10 keran, dan kerannya dibuka semua, kira-kira aliran airnya deras enggak? Lalu saya bilang enggak, karena semua keran yang ada di pipa itu dibuka, sehingga enggak akan deras. Nah, kalau mau deras gimana? Kata dia gitu, "Kalau mau deras buka satu saja, agar airnya itu mengalir sangat deras dan kencang." Nah seperti itulah, gitu katanya. Maksudnya seperti itu gimana Mas? Saya bilang gitu kan. Maksudnya gini Mas Seha. Mas Seha kalau mau rezekinya banyak, coba lakuin satu amalan yang itu konsisten dilakukan dan didawamkan setiap hari. Oke, berarti pilih satu amalan unggulan kata dia. Kalau memang Mas Seha sanggupnya sedekah 1.000 setiap hari, azamkan untuk 1.000 setiap hari, tapi mulai dari sekarang sampai mati, gitu ya. Kemudian kalau misalkan sanggupnya adalah berpuasa Senin Kamis, maka azamkan berpuasa Senin Kamis dari sekarang sampai mati, ya. Karena kita seperti pompa air itu katanya. Pompa air itu kalau dia punya kapasitas, maka dia harus dialirkan ke satu keran saja agar hasilnya maksimal, agar deras gitu loh. Sama seperti ibadah tadi Mas, kalau Mas melakukan ibadah banyak sekali, ya itu nggak masalah. Tapi harus ada satu ibadah khusus yang dilakukan secara terus-menerus tidak pernah berhenti. Pilih salah satu, misalkan saya pengen ibadah saya dari sekarang sampai meninggal adalah saya pengen mendawamkan untuk baca sholawat Nabi 10 kali setiap hari dari sekarang sampai mati. Atau saya ingin mendawamkan ibadah saya dari sekarang sampai mati adalah membaca Al-Quran 1 halaman setiap hari. Azamkan, jalankan.
Saya ingin setiap hari ibadah yang saya lakukan adalah mengucapkan istighfar misalkan 100 kali minimal setiap hari. Nah, pilih salah satu Mas dan lakuin itu konsisten. Yakinlah pasti nanti suatu saat ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menarik dan menurut Mas ini di luar nalar. Selalu saya pikir, wah pantesan rezeki dia tidak pernah berhenti dan selalu banyak dan dia bermanfaat buat orang lain ya. Nah teman-teman, sekarang mungkin nasihat itu sama ya, ingin saya sampaikan ke saya dan juga ke teman-teman yang menonton video ini. Ngiklan di Facebooknya tetap, ngiklan di Google-nya tetap. Tapi ingat teman-teman harus punya ibadah, harus punya kebaikan dan lakukan itu secara terus-menerus agar ini membuat iklan kita rame, ya kan? Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho maka gampang. Ya kan, banyak orang-orang yang kadang-kadang nggak masuk akal kok bisa begini. Ya mungkin karena Allah memang sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho sama dia, gampang, ya kan. Kita aja kalau diridhoi sama orang tua enak. Ya kita seorang anak nih masih kecil, baik sama orang tua. Kalau disuruh mau, suruh nyuci piring mau, nyapu rumah mau, gitu ya. Kalau kita melakukan itu, orang tua ngelihat, oh anakku ini baik banget. Suatu ketika, kalau kita butuh sesuatu, orang tua itu nggak mikir. Oh sini saya, kamu butuh ini ya, ya udah nih beli. Oh ya udah nih beli. Ada anak yang lain, ya kan, disuruh nyapu nggak mau, kerjanya tidur-tiduran, sholat subuhnya kesiangan, gitu kan. Ketika dia minta sesuatu, pasti orang tuanya akan mikir, ya nanti dulu dipikirin dulu. Oke, kayaknya kamu nggak butuh deh, nggak usah lah, gitu. Nah itu baru sekelas orang tua, ya. Apalagi Allah, Allah itu jauh lebih mulia daripada orang tua. Jauh lebih dermawan daripada orang tua dan jauh lebih baik daripada orang tua kita gitu loh. Allah itu kan pencipta kita, pencipta orang tua kita. Jadi sekali lagi kalau Allah ridho maka semuanya menjadi gampang ya. Oke teman-teman itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bye-bye.